Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dari. Di sini saya akan menjelaskan materi bola pada mata kuliah geometri analitik. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi bola. Bola merupakan himpunan titik-titik yang punya jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Himpunan titik-titik. Jadi, bola pada permukaannya itu terdiri dari himpunan titik-titik yang tersebar di permukaannya, yang mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Dan dimaksud dengan titik tertentu di sini yaitu merupakan pusat bola, yaitu sebuah titik yang terdapat di tengah-tengah bola. Dan di mana jarak antara titik pusat ini atau titik tertentu ini ke sembarang titik yang tersebar di permukaan bola itu dinamakan dengan jari-jari bola, atau yang biasanya dilambangkan dengan simbol R kecil. Saya lanjut ke materi yang kedua, yaitu persamaan bola pada titik O 0,0,0. Jika pada dua dimensi kita mengenal lingkaran yang terdapat pusat O 0,0 dan titik X, Y, atau bahkan jika kita gambarkan dalam diagram kartesius, dia hanya memiliki garis X dan garis Y. Tapi bola merupakan bentuk tiga dimensinya, sehingga pusatnya di titik O-nya itu ada O 0,0,0. Kemudian titiknya terdapat titik X, titik Y, dan titik Z. Begitupun dengan sumbunya, terdapat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, kita balik lagi ke materinya, yaitu persamaan bola dengan titik pusat O 0,0,0. Dari sini kita ketahui bahwa pusat bola yaitu adalah O 0,0,0. Kemudian, dari lingkaran ini, dari bola ini, kita ambil satu titik sembarang. Misal kita ambil di sini. Dan kemudian nama titik ini kita namakan dengan titik S. Titik S itu adalah X, Y, Z. Sehingga dengan menggunakan konsep jarak yang biasanya dilambangkan dengan D kecil, kita dapat membuat rumus persamaan bola, di mana DSO ini merupakan jarak antara titik S, yaitu titik yang berada pada permukaan bola, ke titik O, yaitu titik yang berada di tengah bola atau titik pusat, dikuadratkan. DSO ini sama aja dengan titik S kita kurangkan dengan titik O. Titik X kita kurangkan dengan titik 0, titik Y kita kurangkan dengan titik 0, titik Z kita kurangkan dengan titik 0. Dan semuanya dikuadratkan. Sehingga kita mendapatkan DSO dikuadratkan sama dengan X dikurang 0 dikuadratkan, ditambah Y dikurang 0 dikuadratkan, ditambah Z dikurang 0 dikuadratkan. DSO ini balik lagi ke definisinya tadi, bahwa suatu titik tertentu, titik pusat, jaraknya ke sembarang titik yang berada permukaan bola itu disebut dengan R atau jari-jari. Sehingga DSO di sini bisa kita ganti dengan R. Kuadratnya tetap, kemudian X dikurang 0 dikuadratkan sama dengan X kuadrat, Y dikurang 0 dikuadratkan sama dengan Y kuadrat, dan Z dikurang 0 dikuadratkan sama dengan Z kuadrat. Sehingga kita menemukan rumus untuk persamaan bola dengan titik pusat O 0,0,0, yaitu adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Lanjut. Oke, di sini kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Contohnya, soalnya adalah tentukan persamaan bola yang berpusat di titik O 0,0,0 dengan jari 16. Dari soal, kita dapat mengetahui yang pertama yaitu titik pusatnya. Titik pusatnya berada di titik O 0,0,0. Kemudian yang kedua, kita mengetahui jari-jarinya. Jari-jarinya itu adalah 16. Jadi R sama dengan 16. Kemudian dari soal juga kita mendapatkan yang ditanya. Yang ditanya yaitu persamaan bola yang berpusat di titik 0,0,0 dan berdiri 16. Balik lagi ke rumus yang sudah kita cari tadi, bahwa persamaan bola di titik 0,0,0,0
itu adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Atau bisa kita balik menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu sama saja. Terus kita tinggal substitusi saja nilai R kuadratnya di sini. Sehingga kita mendapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 16 kuadrat. Kemudian nilai dari 16 kuadrat yaitu 256. Sehingga persamaan bola yang berpusat di titik O 0,0,0 dengan jari-jari 16 yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 256. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu tentukan titik pusat dari jari-jari persamaan berikut. Jadi diketahui ada persamaan, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 576. Kemudian kita diminta untuk menentukan titik pusat dan jari-jarinya. Karena di sini X-nya bukan X dikurang A atau Y dikurang B ataupun Z dikurang C, sehingga kita dapat simpulkan bahwa ini merupakan persamaan bola di pusat O 0,0,0. Kemudian jari-jari. Kan tadi di rumusnya sudah dijelaskan nih bahwa rumusnya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga di sini kita mengetahui bahwa R kuadrat itu adalah 576. Karena yang diminta itu adalah jari-jari, R bukan R kuadrat, sehingga kedua sisi kita kuadratkan untuk menghilangkan pangkatnya. Sehingga kedua sisi kita akarkan untuk menghilangkan pangkatnya. Sehingga R diakarkan, R kuadrat diakarkan menjadi R, dan 576 diakarkan menjadi 24. Sehingga di sini kita mendapatkan jari-jarinya adalah 24. Dan kesimpulannya, titik pusat di X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 sama dengan 576, itu pusatnya adalah O 0,0,0 dan jari-jarinya adalah 24. Baik, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu persamaan bola di titik P, A, B, C. Persamaan bola dengan titik pusat P, A, B, C. Sama seperti menentukan pusat di titik O 0,0,0 tadi, pertama diketahui adanya titik pusat P, A, B, C. Angka yang berikutnya kita ambil sembarang titik yang berada di permukaan bola, yaitu misalnya di sini. Sedangkan titik S yang memiliki nilai X, Y, Z. Sama seperti tadi, kita gunakan konsep jarak untuk mencari persamaannya. Lambang jarak itu adalah D kecil, titik S dikurang titik P dikuadratkan. Titik S dikurang titik P dikuadratkan, sehingga kita mendapatkan nilai X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan ditambah Z dikurang C dikuadratkan. Jarak antara titik S ke titik P ini sama seperti tadi, yaitu adalah R. Karena dari pusat ke permukaan bola itu adalah R kuadrat. Kemudian X dikurang A dikuadratkan, nilainya tetap, ditambah Y dikurang B dikuadratkan, nilainya juga tetap, ditambah Z dikurang C dikuadratkan, nilainya juga tetap. Sehingga untuk menentukan persamaan bola dengan titik pusat P, A, B, C, itu adalah R kuadrat sama dengan X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan ditambah Z dikurang C dikuadratkan. Atau sama saja dengan X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan ditambah Z dikurang C dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Itu sama saja. Lanjut, kita langsung masuk ke contohnya. Soalnya adalah tuliskan persamaan bola yang pusatnya di titik P min 6 ditambah min 6,2 min 2, min 3 dan jari-jarinya 2. Dari soal diketahui bahwa yang pertama itu adalah titik pusatnya. Titik pusat A, B, dan C-nya. Kemudian jari-jarinya atau R-nya itu adalah 2.
Seperti rumus yang sudah kita cari tadi, yaitu X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan ditambah Z dikurang C dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Karena nilai A, B, C, dan jari-jarinya sudah diketahui di sini, kita tinggal substitusi saja dalam persamaan. Sehingga didapatkan X dikurang min 6 dikuadratkan ditambah Y dikurang 2 dikuadratkan ditambah Z dikurang min 3 dikuadratkan sama dengan jari-jarinya 2 dikuadratkan. Minus, min ketemu min, itu jadinya plus, sehingga menjadi X plus 6 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan ditambah minus ketemu min jadinya plus, sehingga Z ditambah 3 dikuadratkan sama dengan 2 pangkat 2. Sehingga ditemukan tuh persamaan bola pada pusat P min 6,2, min 3 jadi 2, yaitu X plus 6 kuadrat ditambah Y min 2 dikuadratkan ditambah Z plus 3 dikuadratkan sama dengan 4. Ke contoh yang berikutnya. Tentukan persamaan bola yang berpusat di titik M 1,2,3 dan melalui titik P 2,4,1. Dari soal ini kita mengetahui yang pertama yaitu adalah pusatnya. Berpusat di titik M 1,2,3. Ingat bahwa tadi titik pusat itu melambangkan A, B, C. Dan melalui titik P 2, 4, dan 1. Sedangkan titik itu melambangkan simbol-simbol X, simbol Y, dan simbol Z. Kemudian dari soal kita diminta menentukan persamaan bola. Untuk menentukan persamaan bola, kita membutuhkan jari-jari. Sedangkan dari soal tidak diketahui jari-jarinya berapa. Sehingga langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari mulai jari-jarinya. Menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus persamaan bola, yaitu X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan ditambah Z dikurang C dikuadratkan sama dengan R kuadrat. X-nya adalah 2, A-nya adalah 1, Y-nya 4, B-nya 2, Z-nya 1, C-nya 3, sama dengan R kuadrat. Ini adalah yang kita cari. 2 dikurang 1 adalah 1 kuadrat, 4 dikurang 2 adalah 2 kuadrat, 1 dikurang 3 adalah negatif 2, kuadrat ini tetap, sama dengan R kuadrat. 1 dipangkatkan adalah 1, 2 dipangkatkan adalah 4, min 2 dipangkatkan 2 adalah plus 4. Terus kita dimulakan 1 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 9, sama dengan R kuadrat. Sedangkan nilai R-nya saja adalah 3. Dari sini kita mengetahui R-nya adalah 3, kemudian kita baru substitusikan nilai R-nya atau nilai jari-jarinya kita substitusi, dan nilai titik pusatnya kita substitusikan kembali ke persamaan bolanya. Persamaan bolanya adalah X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan ditambah Z dikurang C dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nilai pusatnya tadi adalah A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya 3. Kemudian R-nya adalah 3 juga. Baru kemudian tinggal kita substitusikan. X dikurang 1 dikuadratkan ditambah Y min 2 dikuadratkan ditambah Z min 3 dikuadratkan sama dengan 3 kuadrat. Nilai dari 3 kuadrat adalah 9. Kemudian dari sini barulah dapat kita simpulkan bahwa nilai dari persamaan bola yang berpusat di titik M 1,2 dan 3 dan melalui titik P 2,4,1 yaitu X dikurang 1 dikuadratkan ditambah Y dikurang 2 dikuadratkan ditambah Z dikurang 3 dikuadratkan sama dengan 9. Demikian materi dari saya, dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Nisa Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang persamaan umum bola. Jadi, persamaan umum bola itu bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus pada persamaan bola di titik P, A, B, C. Pada rumus persamaan bola di titik P, A, B, C itu kan rumus X dikurang A dalam kurung kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat ditambah Z
dikurang C kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Pada persamaan ini, kita uraikan untuk menghasilkan persamaan umum dari bola. Kita uraikan atau kita jabarkan lagi. X dikurang A dalam kurung kuadrat, itu kan jika kita jabarkan atau kita uraikan atau kita faktorisasikan, itu kan hasilnya X kuadrat dikurang 2AX ditambah X kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A kuadrat. Nah, begitu juga dengan Y dikurang B dalam kurung kuadrat, itu kan hasilnya Y kuadrat dikurang 2BY ditambah B kuadrat ditambah dengan Z kuadrat dikurang 2CZ ditambah C kuadrat sama dengan 0. Sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kita satuin yang sama-sama. Misal, E kuadrat dengan Y kuadrat dengan C kuadrat kita gabungin atau kita satuin. Jadi, E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang, kan selanjutnya itu ada 2AX. Nah, kita samakan juga. Ini dikurang 2BY dikurang 2Z 2 Z ditambah tersisa A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, pada ruas kanan ini, yang ini, itu harus sama dengan 0. Jadi, karena kita ingin menghasilkan 0 di R kuadrat ini, maka ruas kanan dan ruas kiri itu kita sama tambahkan atau sama kita kurangkan dengan R kuadrat. Sehingga didapati E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang 2AX dikurang 2BY dikurang 2CZ CZ ditambah A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan, karena R kuadrat dikurang R kuadrat hasilnya 0. Sini kita tulis 0. Karena kita udah mendapatkan ini, udah kita sederhanakan, udah kita dapati, sehingga sekarang kita buat bentuk yang lebih sederhana lagi dengan kita membuat permisalan. Permisalan di mana E kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu tetap. Sekarang min 2A
kita misalkan dengan A besar. Min 2B itu kita misal B besar min 2C itu misalkan dengan C besar. Nah, sekarang yang tersisa itu ada A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang R sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan dengan huruf D besar. Jadi, A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan D besar. Sehingga di sini bisa kita tulis menjadi kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang AE. Kenapa AE? Karena tadi kan udah kita misalin kan. Min 2A itu menjadi A besar, min 2B menjadi B besar, sehingga BY dikurang CZ. D. Nah, inilah bentuk dari persamaan umum bola. Paham ya? Untuk mencari titik pusat. Nah, pada titik pusat P, A, B, C, itu kita tadi kan udah dapat permisalan kan? Permisalan yang di atas ini. Kita udah dapat dari permisalan yang ini tadi. Mana min 2A sama dengan A besar. Pada titik pusat, untuk menentukan ini, kita mencari nilai A kecil, B kecil, dan C kecilnya. Sehingga di sini bisa kita tulis min 2A sama dengan A besar. Untuk menghasilkan nilai A di sini, maka pada ruas kanan dan ruas kiri itu kita kalikan dengan min setengah. Kenapa min setengah? Karena min 2 itu kan sama aja kayak 2/1. Dikali dengan 1/2 itu hasilnya 1. Jadi di sini bisa kita buat, karena tadi min 2 dikali min setengah itu 1, jadi di sebelah sini, di sebelah kiri ini kita tulis A sama dengan, kita samakan ruas kanan dan ruas kiri, sehingga di sini sama-sama dikali dengan min 1/2A. Nah, begitu juga dengan nilai B kecil, itu tadi kan min 2B sama dengan B besar. Sama, kita kalikan dengan min setengah atau min 1/2 B sama dengan
min 1/2 B besar. B kecil sama dengan min 1/2 B besar. Min C selanjutnya, min 2C sama dengan C besar. C kecil sama dengan min 1/2 dikali C besar. Sehingga didapati untuk mencari titik pusat pada persamaan umum bola itu P sama dengan min 1/2A, min 1/2B besar B besar ya, min 1/2C. Nah, inilah bentuk atau titik pusat untuk mencari titik pusat pada persamaan umum bola. Oke, paham ya? Selanjutnya kita mencari jari-jari dari persamaan umum bola. Nah, pada yang di atas tadi ini kan kita udah misalin yang ini. Yang A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan D. Nah, yang ini kita tulis ulang di bawah. Kita tulis ulang di sini. Kan tadi kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan D. Nah, untuk mencari nilai jari-jari atau mencari nilai R kuadrat di sini, itu kan bisa kita rubah R ini, kita pindahkan, atau mana ya? Kita pindahkan R ini menjadi sebelah kanan, atau kita pindahkan sebelah kanan, sehingga di sini bisa kita tulis menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang D, karena di sini kita ingin menghilangkan D tetapi menambahkan R. Gimana? Menghilangkan D di sebelah kanan dengan menambahkan R di sebelah kanan, sehingga di sini pada ruas kiri itu kita tambahkan, kita kurangkan dengan D karena kita samakan, maksudnya tuh kita samakan pada ruas kanan dan ruas kiri. Di sini dikurang D, maka sebelah sini juga harus dikurang D. Di sini juga karena kita ingin menambahkan R, maka di sini kita tambah R. Kita tambah R kuadrat. Di sini kita tambah R kuadrat juga. D tetap jadi min D sama dengan D dikurang D, ya 0. Dikurang D 0, sehingga di sini tinggal ada R kuadrat. Udah ketemu kan? Nah, sehingga di sini bisa kita tulis menjadi R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang D. Nah, karena di sini yang kita butuhkan adalah R, bukan
bukan R kuadrat, maka di sini kita tulis untuk menghilangkan ini kan, menghilangkan R kuadrat ini kan, kita pakai akar. Jadi R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat min D. Nah, tadi pada titik pusat itu kan nilai A kecil itu kan kita udah ubah menjadi min setengah A besar. Jadi di sini kita ubah. Jadi gini maksudnya. R sama dengan akar nilai A kecil tadi itu kan setengah min setengah A. Jadi kita ubah nilai A kecil ini menjadi min. Di sini kita ubah menjadi min 1/2A dalam kurung pangkat 2. Itu juga dengan nilai B kecilnya. Nilai B kecil kita ubah juga menjadi min 1/2B dalam kurung kuadrat tambah min 1/2C kuadrat kurang D. D ini tetap dalam akar ya. Nah, kita tulis ulang. Jadi R sama dengan R akar min kan min, karena min setengah A dalam kurung kuadrat itu kan di pangkat 2 itu kan hasilnya 1/4 A kuadrat. Dari mana? Karena kita udah dijabarin lagi. Begitu juga dengan ini menjadi 1/4 B kuadrat seperempat ditambah 1/2C kuadrat kurang D. Rumus persamaan umum bola itu ini rumusnya. Dan untuk mencari titik pusat itu yang ini. Dan menentukan jari-jarinya kita menggunakan rumus yang ini. Nah, pada persamaan umum bola itu terdapat 3 kemungkinan. Jika R besar dari 0, maka bola tersebut disebut dengan bola nyata atau bola sejati. Bisa dibayangkan ya, bola yang nyata. Terus, jika R sama dengan 0, maka bola ini disebut dengan bola titik. Dan jika R itu kecil dari 0, maka bola ini disebut dengan imajiner atau bola khayal. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal, di mana tentukan jari-jari pusat bola dari persamaan berikut. Tentukan kemungkinan bentuk bola. Jadi, pada soal terdapat X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 8X min 10Y min 6Z ditambah 1 sama dengan 0. Di sini kita dapat nilai A-nya itu adalah
A-nya itu 8, B-nya -10, C -6, D1. D sama dengan 1. Yang pertama, kita menentukan titik pusatnya terlebih dahulu. Rumus titik pusat tadi kan P sama dengan P dalam kurung -1/2A, -1/2B, -1/2C tutup kurung. Nilai A-nya tadi kita ketahui 8, jadi langsung kita masukin aja. -1/2 8 dikali 8, -1/2 nilai B-nya tadi -10, -1/2 C-nya tadi -6. Kurung. Sekarang kita kerjakan. Ini bisa kita coret, kita bisa bagikan jadi 4, jadi -4, min ketemu min jadi plus, setengah dikali 10 5 jadi 5, terus min ketemu min kan plus 1/2 dikali 6 itu 3. Nah, jadi bisa disimpulkan titik pusat dari persamaan di atas itu adalah -4, 5, dan 3. Nah, titik pusat sudah dapat, kita langsung mencari jari-jari. Kita masukkan rumus jari-jari. R sama dengan akar 1/4A kuadrat ditambah 1/4B kuadrat tambah 1/4C kuadrat dikurang D. Nilai A-nya tadi udah kita ketahui. A-nya adalah 8. Jadi 1/4 8 pangkat 2 tambah 1/4 B-nya tadi -10 pangkat 2 pangkat 2 tambah 1/4 nilai C-nya tadi -6 pangkat 2 D-nya 1. Oke, bisa kita langsung kita kerjakan dulu yang pangkat 1/4. 8 pangkat 2 itu kan 64, sama aja kayak 8 kali 8 tambah 1/4 min 10 pangkat 2 itu hasilnya 100 ditambah 1/4 36 min 6 pangkat ini kan 36 kan 8 pangkat 2 dikali ini 16 1/4 dikali min 10 pangkat 2 100 itu bisa dicoret jadi 25 ditambah 1/4 dikali 36 itu bisa kita cari jadi 9 sama dengan akar 16 ditambah 25 ditambah 9 dikurang 1. 16 ditambah 25 itu
41 ditambah 950 dikurang 1 jadi 49. Jadi akar 49. R sama dengan akar 49. Akar 49 adalah 7. Nah, nilai R-nya adalah 7. Karena R besar dari 0, maka bola ini disebut dengan bola sejati. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan bola yang melalui 4 titik. Jadi, suatu bola dapat ditentukan dari 4 titik yang tidak sebidang. Kalau dia sebidang, berarti ini tidak bisa kita lanjutkan untuk mencari persamaannya. Jadi, kita fokus ke yang tidak sebidang. Kita ambil persamaan umum bola, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat ditambah x ditambah by ditambah cz ditambah d sama dengan 0. Nah, maka 4 titik ini harus memenuhi persamaan. Persamaan di mana di sini kita buat titik pertama. Misal titik pertama itu menjadi x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat ditambah z1 kuadrat ditambah ax1 ditambah by1 ditambah cz1 ditambah d sama dengan 0. Begitu juga dengan titik yang kedua, yaitu x2 kuadrat ditambah y2 kuadrat ditambah z2 kuadrat ditambah ax2 ditambah by2 ditambah cz2 ditambah d sama dengan 0. Begitu juga dengan titik 3 dan 4. Bisa dilihat ya. Nih. Ini untuk membedakan antara titik-titik tersebut. Nah, agar kelima persamaan ini mempunyai penyelesaian untuk titik A, B, C, dan D, maka harus dipenuhi syarat kayak seperti ini. Nih. Nah, persamaan determinan yang ini, yaitu persamaan kuadrat dalam X, Y, dan Z yang merupakan persamaan bola yang melalui 4 titik yang diketahui. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Tentukan persamaan bola melalui 4 titik, yaitu titik pertama ada A, 0,0, titik kedua ada 0, B, 0, titik ketiga ada 0,0, C, dan titik yang keempat adalah 0,0,0. Nah, yang kita ketahui adalah 4 titik. Ada titik P, Q, R, dan S. Ini udah memenuhi ya 4 titik. Lalu, ini tadi katanya kita masukkan persamaan determinan. Ini adalah persamaan determinan. Baru kita substitusikan titik-titik tersebut ke dalam persamaan-persamaan ini tadi. Ke dalam persamaan-persamaan yang diketahui tadi. Titik yang pertama yaitu x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat ditambah z kuadrat, yaitu pada titik V. X-nya A, Y-nya 0, dan Z-nya 0 bisa kita isi di sini. Ini titik pertama. Titik yang kedua, ini B ya. Ini B. Bukan A ya, salah. Adalah 0, B, 0. Ini udah. Titik yang ketiga, R, itu adalah 0, 0, C. Jadi udah. Terus kita masukkan lagi ke persamaan yang keempat, atau titik yang keempat adalah 0, 0. Jadi di sini kita nolkan semua. Nah, tujuannya di sini adalah eliminasi untuk mencari persamaan, sehingga nanti kita dapat persamaan ini dengan cara kita eliminasi. Pertama, kita itu harus membuat 2 kolom ini menjadi 0. 2 kolom ini, semua kolom kecuali A ini menjadi 0. Nah, kita lihat pada baris keempat, dan kolom 4 itu kan sama. Jadi bisa langsung kita eliminasi. Jadi tinggal ini lagi, tinggal A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat.
Selanjutnya, eliminasi baris ketiga dengan mengurangi C dikali dengan kolom terakhir. Jadi, untuk ke sini, ini ke sini. Jadi, semua itu kita kurangkan dengan C, C-nya dikali dengan kolom terakhir. A kuadrat dikurang C, kolom terakhirnya adalah 0, jadi C-nya kita kalikan dengan 0. Ini. Terus B kuadrat dikurang C. Kolom ketiga pada baris B ini adalah 0, jadi C dikalikan dengan 0. Dan yang ketiga, C kuadrat dikurang C, baris ketiga C itu adalah C. Sehingga C dikali C kuadrat, jadi C kuadrat dikurang C kuadrat hasilnya 0. C dikali 0 itu 0, jadi B dikurang 0 itu B. Dan A kuadrat dikurang C dikali 0, 0, jadi A kuadrat dikurang 0. Ini hasilnya. Jadi, karena pada baris ketiga ini hasilnya udah 0, maka langsung bisa kita eliminasi. Nah, pada kolom yang ketiga itu juga 0, jadi udah bisa kita eliminasi. Nah, ini selanjutnya. Tadi kan kita mengurangi dengan C, mengurangi C, terus kita kalikan dengan kolom terakhir, yaitu kolom Z. Nah, sehingga di sini kita tuliskan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang CZ. Dapat CZ ini tadi dari yang ini tadi, dari langkah yang kita kerjakan tadi. Nah, sekarang ada A kuadrat dan B kuadrat. Nah, sekarang kita eliminasi juga yang B. Yang B sama seperti yang tadi, dengan cara kita mengurangi B dikalikan dengan kolom terakhir. Dikalikan dengan kolom terakhir. Dikalikan dengan kolom terakhir. Yang ini, di sini. Nah, yang ini. A kuadrat dikurang dengan B dikalikan dengan kolom terakhirnya adalah 0. Terus B kuadrat dikurang dengan B dan kolom terakhirnya adalah B, maka B dikali B jadi B kuadrat, B dikali 0 jadi 0, sehingga A kuadrat dikurang 0 hasilnya A, B kuadrat dikurang B kuadrat habis. Nah, karena di sini hasilnya 0 kan di sini harusnya 0. Karena udah 0, maka setelah kita lihat ini udah bisa kita eliminasi. Nah, kolom yang Y ini juga bisa kita eliminasi karena udah 0 juga. Tersisa A kuadrat. Nah, sama kayak tadi, karena kita tadi mengurangi B dikali dengan kolom terakhir tadi adalah Y, yang di sini Y, maka di sini persamaannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang CZ dikurang BY. Nah, karena sekarang tinggal tersisa A kuadrat, maka untuk menghasilkan persamaannya sekarang kita kalikan silang. X ini kita kalikan dengan ini, dengan A kuadrat, dan persamaan yang ini E kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang CZ dikurang BY itu kita kalikan dengan A. Kita kali silang, jadi karena kita kali silang, X kuadrat dikali A menjadi AX kuadrat ditambah A dikali Y kuadrat menjadi AY kuadrat ditambah Z dikali A menjadi AZ kuadrat dikurang A dikali CZ ACZ
dikurang A dikali BY menjadi ABY. Karena tinggal tersisa A kuadrat dikali X, maka di sini ditambahkan menjadi A kuadrat X sama dengan 0. Yang ini bukan ditambah. Karena tinggal A kuadrat dan X di sini, maka kita dikurangi. A kuadrat dikali X kan A kuadrat X sama dengan 0. Nah, ini belum bisa kita jadikan persamaan karena belum membentuk satu persamaan kan. Jadi ruas kanan dan ruas kiri itu kita bagi dengan A. Jadi karena udah dapat persamaan ini, kan masih ada A-nya nih. Jadi kita bagikan ini dengan A. Kita bagikan dengan A. Sehingga hasilnya nanti AX kuadrat dibagi A menjadi X kuadrat ditambah A dikali AY kuadrat dibagi A menjadi Y kuadrat, dan seterusnya ditambah jadi Z kuadrat dikurang A CZ dibagi A menjadi CZ dikurang ABY dibagi A menjadi BY dikurang A kuadrat X dibagi A menjadi AX sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita urutin X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang AX karena variabel A duluan dikurang BY dikurang CZ sama dengan 0. Nah, jadi inilah bentuk persamaan dari 4 titik soal yang kita tadi. Inilah persamaan dari contoh soal yang kita kerjakan. Jadi persamaan bola melalui 4 titik PQRS itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang AX dikurang BY dikurang CZ sama dengan 0. Nah, untuk ini bagi yang belum paham boleh nanti kalian tanya sama saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, oke? Materi selanjutnya itu adalah kedudukan bola pada bidang datar. Ada 3 kedudukan bola. Yang pertama yaitu memotong bidang. Nah, dikatakan memotong apabila nilai D ini lebih kecil dari R. Seperti terlihat pada gambar. Yang kedudukan yang kedua yaitu menyinggung bidang. Apabila D ini sama dengan R. Dan kedudukan yang terakhir itu adalah di luar bidang. Jadi, apabila D-nya lebih besar dari R, maka kedudukan bola pada bidang itu di luar bidang. D ini adalah jarak. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Nah, diketahui persamaan bola S sama dengan 0 dalam bidang Pi sama dengan 0 sebagai berikut, di mana S sama dengan
0 itu ini x kuadrat ya. X kuadrat ditambah y kuadrat tambah z kuadrat ditambah 2x ditambah 4y ditambah 4z dikurang 6 sama dengan 0. Nah, bidang pi-nya itu adalah x ditambah 2y ditambah z sama dengan 0. Nah, bagaimana kedudukan pi sama dengan 0 terhadap s sama dengan 0? Nah, yang pertama, pada persamaan s ini kita mencari titik pusat dan jari-jarinya terlebih dahulu. Dimana di sini a-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 4, c sama dengan 4 juga, dan d-nya adalah min 16. P sama dengan min 1/2, nilai A-nya 2, kita langsung masukin aja. Min 1/2, B-nya 4, koma, min 1/2, C-nya 4. Sehingga kita dapat nih nilai P-nya min setengah dikali 2 itu kan coret jadi 1, jadi min 1, koma min 2, min setengah dikali 4 itu hasilnya min 2, koma ini 2 ya, maaf, coret jadinya 2, jadi min 2. Nah, titik pusat pada persamaan yang di atas tadi itu adalah min 1, min 2, min 2. Sekarang kita mencari nilai jari-jarinya. R sama dengan akar 1/4, nilai A-nya tadi 2, pangkat 2, ditambah B-nya tadi 4, C-nya 4, berarti 1/4, 4 pangkat 2, ditambah 1/4 pangkat 2 dikali 1/4 dikali dikurang min D-nya tadi 16, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 2 4, 1/4 ditambah 4 pangkat 4, 4 pangkat 2 16, tambah 1/4, 4 pangkat 2 juga 16, ditambah min ketemu min 16. Ini 1 ditambah jadi 4 ditambah juga 4 ditambah 16, hasilnya akar 25 sama dengan 5, maka R sama dengan 25, maka R sama dengan 5. Nah, sekarang kita menentukan jaraknya atau D. Jarak itu kan dilambangkan dengan huruf D, D kecil, D. Nah, untuk mencari rumus jarak itu kan nilai mutlak.
A X1 ditambah B Y1 ditambah C Z1 ditambah D per A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat tutup mutlak. Jadi D ini adalah jarak antara titik pusat pada bidang V. Oke, untuk cari nilainya sama dengan nilai A-nya tadi kita ketahui min 1, X-nya pada persamaan V itu adalah 1, Y-nya 2, ini Y-nya 2 dan Z-nya adalah 2 juga. Langsung saja kita masukkan ke sini. X-nya tadi 1 tambah 1 ditambah min 2 tambah C-nya tadi min 2, Z-nya juga 2, D-nya 0. D-nya 0. Per akar min 1 karena A-nya tadi tambah B-nya min 2 tambah C-nya juga min 2 min 1 dikali 1 itu min 1, min 2 dikali min 2 min 2 dikali 2 min 4, min 2 dikali min 2 4, min 4. Nah, habis akar 1 ditambah min 2 pangkat 2 4, min 2 pangkat 2 4 sama dengan min 9 per akar 9 sama dengan min 9 per 3. Jadi D sama dengan nilai mutlak min 9 per 3 sama dengan 9 per 3. 9 per 3 itu hasilnya 3. Jadi nilai D adalah 3 dan R sama dengan 5. Karena D kecil dari R, jadi kedudukannya adalah bidang V memotong bola S. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita dapat S sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita akan mencari nilai bidang singgung V dengan nilai N, X1, Y1, Z1 dengan bola S pada titik 0,0. Kita akan mencari bidang singgung V terhadap bola S. Jadi ON sama dengan X kuadrat X1 Y1 Z1 dengan bidang V terhadap
titik N, yaitu sama dengan X1, Y1, Z1. Jadi persamaan yang kita dapat adalah V sama dengan X1 dikali X dikurang X1 ditambah Y1, Y dikurang Y1 ditambah Z1, Z dikurang Z1 sama dengan 0. Jadi ini adalah titik awal terhadap titik. Oke. Jadi kita jabarkan nilai ini menjadi P sama dengan X1 dikali X sama dengan X1X dikurang X1 dikali X1 sama dengan X1 kuadrat ditambah yang Y juga Y1 dikali Y sama dengan Y1Y, Y1 dikali dikurang Y1 dikali Y1 sama dengan Y1 kuadrat tambah Z1 kali Z sama dengan Z1Z dikurang Z1 dikali Z1 sama dengan Z1 kuadrat sama dengan 0. Jadi ini nilai yang kita dapat. Kemudian itu ini. Kemudian kita pusatkan nilainya terhadap bidang ini. P sama dengan X1X ditambah Y1Y tambah Z1Z dikurang nilai yang tersisa X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat sama dengan 0. Nilai ini hampir sama dengan S sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dengan R kuadrat. Jadi nilai X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Dapat kita simpulkan P sama dengan X1X ditambah Y1Y ditambah Z1Z dikurang R kuadrat sama dengan 0. Jadi dari nilai yang kita dapat ini dapat kita simpulkan P sama dengan X1X ditambah Y1Y tambah Z1Z sama dengan R kuadrat. Jadi bidang singgung dari bidang P terhadap bola S ini P sama didapat P sama dengan X1X ditambah Y1Y tambah Z1Z sama dengan R kuadrat.